sempat disinggung oleh Mbak Afrika, saya mau bilang bahwa pada pada paparan kali ini sebenarnya hanya satu orang yang berasal dari jurusan seni rupa, dan RSR sendiri sebenarnya adalah ruang bagi SPT penerima seniman pasca terampil untuk menyampaikan dan menuangkan gagasannya melalui medium-medium bahasa seni rupa. Dan ini yang menjadi landasan gagasan teman-teman SPT adalah yang betul di antara dunia adalah bagaimana cara kita sekarang hidup di zaman ini melakukan proses representasi diri yang terdiri dari berbagai macam ilmu dimensi ini di dunia nyata maupun di dunia maya atau di dunia virtual, tegangan dan ulang alik, dan bagaimana pilihan-pilihan itu berlangsung, bagaimana masing-masing dari para seniman menentukan hal itu dan kemudian mengubah bentuk, mengalih gagasan, alih bentuk dari teks-teks itu, dari penelitian kecil, observasi kecil yang mereka lakukan ke dalam bentuk seni rupa. Keramaian di dunia maya belum tentu ramai pula di dunia nyata. Sebegitu banyakah media sosial hingga mengambil keseruan kita di dunia nyata. Detik-detik terus berlalu. Begitu pula dengan perkembangan dunia maya. Lalu, apakah kita lebih memilih untuk berada di titik yang sama, atau mulai bergerak untuk membuat sejarah di masa yang akan datang?
bagi saya karya teman-teman dari RSR ini menarik ya. Saya adalah orang dari luar seni rupa dan saya menemukan hal baru di sini. Ketika saya datang ke sini, saya pertama kali melihat rel. Sebelum dijelaskan oleh senimannya, saya sama sekali nggak punya gambaran tentang rel ini. Kemudian ada instalasi juga di sana dan ada banyak hal di sini yang bisa disaksikan. Dua-duanya menarik sih dari yang BBM dulu, jadi di luar ekspektasi sebenarnya. Saya kira akan lebih sederhana dari itu, tapi ternyata seumuran mereka bisa menciptakan seni musik yang seperti itu. Terus buat yang pameran di atas juga, sebenarnya kan saya kurang tahu ini sebenarnya pameran apa, tapi saya melihat saya menemukan benang merahnya dan itu seperti kegelisahan orang-orang akhir-akhir ini, zaman-zaman ini, dan itu sudah tertuangkan di pameran ini. Sebenarnya itu juga sudah sejak lama pemikiran seperti ini, karena jangan sampai kita tuh terjebak pada sesuatu yang sebenarnya itu bukan kita, dan sesuatu yang kita tunjukkan ke luar itu mungkin beda sama yang kita aslinya. Jadi gimana mengolah dua sisi itu biar seimbang antara yang kita tunjukkan ke luar dan apa yang kita punya sebenarnya. Sebagai penghubung yang nggak putus, terus kan selalu ada stasiun pemberhentian, tapi itu hanya sifatnya sementara sampai kita menuju ke stasiun tujuan kita. Nah, dari rel yang kasih buat ini sebagai penyampai rindu, tapi rindunya itu hanya melalui media sosial. Sebenarnya media sosial itu bukan media yang tepat untuk melampiaskan rindu, karena bagaimanapun nggak akan tuntas rindunya, masih terpendam. Ini ada bentuk kesetiaan, cara-cara orang untuk mengungkapkan rasa rindunya, bisa melalui chatting, kadang-kadang juga ada yang nulis, dan ngambilnya sini media sosial, aplikasi deh, pesan chat yang disampaikan. Tapi itu semuanya nggak akan selesai sampai di situ. Dan dari beberapa orang yang kasih tanya, ternyata mereka yang rindu dan langsung menghubungi seseorang yang dia rinduin itu melalui chatting, ternyata itu nggak memuaskan, nggak terlampiaskan rindunya sampai benar-benar ketemu. Lewat jam ini saya berusaha, kalau yang mau dibicarakan adalah dua dunia, saya berusaha merepresentasikan modus representasi visual. Jadi hubungannya sama adaptasi dan adopsi kebiasaan-kebiasaan di dunia nyata ke dunia maya. Sebenarnya yang kita tampilkan di dunia maya, di media sosial, kalau saya fokus ke Instagram, itu adalah apa yang kita tunjukkan, yang kita posting itu adalah sebenarnya impian-impian, mimpi-mimpi, harapan-harapan atau persepsi kita terhadap kita yang ideal. Sementara persepsi dari luar kan tentu nggak akan sama. Dan di dunia maya itu ada, kita mengenal jejak digital. Maksudnya apa yang pernah kita tampilkan di dunia maya itu akan
selalu terekam, dan ada kemungkinan, ada risiko kalau rekaman-rekaman itu akan selalu menjadi aktual meskipun misalnya postingan-postingan lama di Instagram sudah kita hapus. Tapi ketika itu sudah terekam atau dipersepsi oleh orang lain, ada kemungkinan untuk dia selalu terekam dan menjadi aktual. Dan menjadikannya aktual itu adalah sebenarnya saya lihat sebagai adopsi kebiasaan di dunia nyata ke dunia maya. Apa yang kita lihat itu adalah yang kita percaya, dan itu dan jejak sejarah itu nggak akan bisa benar-benar hilang. Satu kasus yang saya lihat adalah ini ya, tren orang posting atau mengunggah foto-foto lama artis. Itu saya lihat sebagai indikasi atau bukti bahwa ya rekaman itu, foto-foto itu adalah rekaman atau persepsi orang tentang si artis, tentang dirinya, yang sebenarnya foto itu atau orang yang mengambil foto itu sudah tidak mengenali atau bahkan sama sekali tidak mengenali konteks dari foto itu, konteks tentang si artis itu. Dia unggah foto lamanya itu. Ini ngomongin tentang modus komunikasi yang sedang berlangsung saat ini, terutama karena kemudahan alat-alat bantu lainnya kayak masuknya dunia digital, kita semakin mudah untuk terhubung. Nah, keterhubungan itu saya simbolkan lewat peniti-peniti ini, yang sebenarnya sifatnya sementara kan. Peniti ini kalau kita pakai untuk sehari-hari sifatnya cuma sementara dan menghubungkan dua benda yang sementara dan rapuh gitu. Dan ini ada keruwetannya juga karena saking terbiasanya kita terhubung dengan orang lain, jadi kadang kita nggak ngerti mau tujuan pembicaraannya kita kemana. Berkurangnya ruang sendiri, bagaimana kita selalu mencoba untuk terus terhubung dengan orang lain tapi jarang sekali memberikan kesempatan untuk merenung, untuk punya ruang dialog dengan diri sendiri supaya ada ruang kontemplasi dan ruang-ruang berpikir lainnya. Tapi ya itu jadi dipaksakan. Kita berusaha untuk berkomunikasi tapi kayak maksa gitu loh, karena basicnya mungkin kita takut sendiri ya, kita sangat takut untuk hidup sendiri. Jadi ya itu, tanpa punya modal yang cukup, kita berusaha untuk terus berhubung dengan orang lain. Ya. Keadaan dimana seorang merasa gagap untuk mengenali dirinya sendiri dan lebih merasa mengenal orang lain, itu sering dirasakan kalau kita contohnya dalam keseharian juga tentunya, kayak kita justru malah lebih kenal orang lain, kita lebih tahu seluk-beluk orang lain, dan ketika kita disuruh untuk menjabarkan diri kita sendiri, untuk memperkenalkan diri kita sendiri, kadang-kadang kita merasa bingung. Itu yang jadi pertanyaan saya ini, yang sebenarnya bukan pernyataan tapi pertanyaan saya, apa itu terjadi karena kita tidak punya cukup waktu untuk mengenali diri sendiri, merawat relasi dengan diri sendiri. Jadi waktu pertama diberi materinya itu kita diajak ngobrol soal keadaan lingkungan sekarang ini gitu. Jadi aku
lebih ngambil representasi dari keseharian teman-temanku aja sih, ngelihat keseharian mereka di dua media itu, di dua dunia yang mereka anggap nyata dan mereka anggap fana itu. Di dunia kedua itu mereka saling mempresentasikan diri mereka namun secara berbeda. Nah, lewat karya ini aku pengen ngasih gambaran soal kehidupan mereka itu. Jadi ada keterpaksaan yang mereka buat di dunia yang mereka tidak nyata dalam artian gitu. Ada kepaksaan di sana. Kayak mereka untuk menuntut untuk terlihat sebagus-bagus mungkin di media itu. Jadi itulah karya ini kurang lebih menggambarkan persoalan aktivitas sekarang. Representasi teman-temanku itu kayak mereka udah terjebak di dalam satu dunia gitu, dunia yang tidak nyata gitu, dunia maya dalam artian. Dan di dalam dunia maya itu sekarang kelihatannya udah nggak ada lagi yang ditutup-tutupin gitu, dah segalanya serba transparan. Kita bisa melihat kegiatan mereka lewat keseharian mereka, lewat story mereka, lewat gambar-gambar yang mereka posting. Jadi transparan itu sih yang mau diambil. Seakan-akan transparansi itu udah nggak begitu dihargai dalam dunia yang aslinya. Dalam dunia yang aslinya tuh katanya transparansi udah nggak begitu mewah. Dua orang seniman dulu untuk menjelaskan, membicarakan karyanya. Bagaimana caranya menyampaikan rindu itu melalui dua media yang berbeda. Saya memastikan apakah memang dalam komunikasi ini yang penting bukan hanya informasi yang disampaikan, ternyata tidak. Kaitan dengan kadar cinta. Tidak apa-apa bahwa memang terjadi beda tafsir saat kita melihat sesuatu yang sama itu juga sama. Awalnya itu